kalian ketika menjadi relawan. Misalnya ketika kamu menjadi relawan Pak Jokowi, ya sudah kalian harus murni. Ketika dulu nolong Pak Jokowi menjadi presiden, kita harus dukung. Prabowo Gibran ya tetap didukung. Ganjar juga kita dukung gitu. Siapa lagi yang kalau bukan kita yang mendukung, bila memang mereka mendapat berkat ilahi yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin di negeri. Ini disarankan untuk mereka berdua ya jangan terlalu tadi percaya diri berlebihan, karena percaya dirinya itu tanpa bantuan perwira tongkat atau orang-orang yang loyal tidak akan bisa berjalan, karena angka peruntungannya itu. Halo Sobat Bunda, jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda. Dari sini senantiasa Bunda mendoakan kalian dilancarkan segala usaha, ditambahkan rezeki setiap hari, dan harapan Bunda kalian semua dalam keadaan sehat. Sobat Bunda, di beberapa hari lalu ini berita mengenai KPU digugat 70,1 triliun. Yang menggugat ini adalah seorang warga yang bernama Brian Demas Wicaksono. Dan gugatan ini terkait masalah pencawapresan Gibran ya, mengapa KPU menerima. Nah, apakah ini berdampak kepada pasangan capres dan cawapres Prabowo dan Gibran? Simbol adalah sebuah bahasa yang dapat membantu kita memahami makna kehidupan, baik kehidupan masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Tak terkecuali simbol dalam partai politik pun dapat dipahami melalui media kartu tarot. Inilah Tarot Politik bersama saya, Sekar Ayunda. Buat kalian yang suka konten reading tarot artis, kalian bisa tonton videonya di channel YouTube Bunda yang baru, Sekar Ayunda Entertain. Jadi untuk tarot artis khusus Bunda pindahkan di channel yang baru. Silahkan kalian bisa tonton videonya, subscribe, serta request artis-artis kesayangan kamu. Sobat Bunda, buat kamu yang melihat video Bunda berkaitan dengan peruntungan Capres dan Cawapres Prabowo dan Gibran, kalian bisa tonton videonya ya. Tetapi bila kamu yang sudah menonton video tersebut, maka akan ada kartu yang menonjol, yaitu kartu roda takdir. Data sudah maju itu pasti akan terjadi apa? Kan seperti itu ya. Karena ini negatif energinya. Kartu berikutnya roda takdir. Roda takdir itu akan terjadi sesuatu peristiwa yang tidak dikehendaki. Ya tadi ada yang merasa bahwa ini dengan majunya Gibran menjadi cawapres itu adalah meneruskan politik dinasti. Roda takdir itu mengindikasikan bahwa akan terjadi sesuatu hal yang tidak kita duga-duga atau akan terjadi hal yang kurang baik ya. Apakah atas pelaporan ini nanti akan terjadi hal yang kurang baik? Maka di sini Bunda akan melihat ya, dengan adanya apa yang sudah Bunda lihat melalui analisa tarot Bunda beberapa hari yang lalu terkait video tadi, maka tiba-tiba roda takdir itu kok mengarah kepada pelaporan ini, ke pelaporan dari seorang warga yang bernama Brian ini ke KPU dengan gugatan 70,1 triliun. Maka Bunda akan melihat ya dengan pertanyaan, apa yang akan terjadi pada pasangan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Raka Bumi Raka.
Oke. Mari kita lihat di simbol kartu pertama. Di sini ada simbol angka 7. 7 tongkat. 7 ini berkaitan dengan satu kebijaksanaan dan juga berkaitan dengan mereka berdua berdampingan menjadi capres dan cawapres. Tujuannya adalah menjadi presiden dan menjadi wakil presiden dengan adanya simbol tongkat ini ya, tongkat di tangan. Kemudian kartu yang kedua simbolnya 4 koin terbalik. Ini mengartikan angka yang kurang hoki. Angka 4 bukan kurang hoki lagi ya, memang angka 4 itu adalah angka yang tidak membawa keberuntungan atau angka bukan hoki. Di sini ada beberapa hal yang berkaitan dengan ketidakstabilan berpikir, itu juga bisa diartikan seperti itu. Keraguan-raguan ya, bisa juga dikatakan percaya diri yang berlebihan ya. Jadi ini percaya diri yang berlebihan itu juga tidak baik ya Sobat Bunda. Jadi bisa dianalogikan bila kita pergi ke suatu tempat kemudian kita yakin bahwa jalan yang kita tuju itu adalah lurus. Tetapi ketika kita tidak tahu bahwa jalan lurus itu sebetulnya karena lamanya kita tidak lewat jalan itu, kita tidak tahu ada longsor di jalan yang lurus tadi. Maka kita bingung apakah jalan yang lurus ini masih jalan yang dulu kita lalui atau memang jalan itu sudah berubah ke arah kiri atau arah kanan seperti itu. Maka di sini angka 4 kembali lagi bahwa ini adalah angka di mana terlalu percaya diri yang berlebihan ya. Jadi sudah yakin bahwa Gibran, dengan adanya Gibran maka sudah pasti bisa dimenangkan. Namun di sini angka 2 itu adalah angka kurang beruntung. Seperti video yang lalu ya, ada muncul simbol hati tertusuk pedang 3. Itu harus siap dengan kekecewaan. Kemudian kartu berikutnya adanya pengadilan akhir. Pengadilan yang akhir ini maknanya adalah malaikat yang meniup trompet untuk orang-orang yang sudah meninggal. Ini bisa diartikan bahwa bagaimana malaikat atau sangkakala ditiupkan di hari terakhir bila kiamat tiba nanti. Maka ini adalah pengumuman ibaratnya ya, bisa diartikan seperti itu. Bisa diartikan bahwa sinyal, sirine. Nah maknanya apa? Bila kita kaitkan kartu ini dengan pertanyaan di awal. Pertanyaan di awal adalah apa yang akan terjadi pada pasangan capres dan cawapres Prabowo Gibran? Muncul kartu ini. Ini bisa mengartikan bagaimana ada sirine. Mari kita lihat sirine apa? Apakah kebangkitan manusia yang dibangkitkan setelah mati itu merupakan simbol yang bagus? Mari kita lihat di kartu yang berikutnya. Di sini adanya perwira tongkat terbalik. Ini mengartikan adanya perjuangan dan adanya beberapa orang yang memang bisa Bunda artikan di sini adalah sekuat apapun dalam hal ini orang lain untuk menjatuhkan Prabowo Gibran, ada beberapa orang yang membela para perwira tongkat ini. Perwira tongkat ini adalah orang-orang yang mempunyai loyalitas tinggi. Ya tentunya ini bisa dikatakan para relawan ya. Tetapi sekali lagi ya Sobat Bunda, kalau kalian sudah ikhlas menjadi relawan, ya tetaplah setia dengan ikrar kalian ketika menjadi relawan. Misalnya ketika kamu menjadi relawan Pak Jokowi, ya sudah kalian harus murni ketika dulu nolong Pak Jokowi menjadi presiden, tetap ikhlas. Jangan terus setelah menjadi relawan muncul perkara atau peristiwa sekarang kalian jadi benci sama Pak Jokowi. Kalau Bunda sih netral ya, dulu zaman Pak Jokowi, zaman Prabowo naik itu netral-netral saja. Siapapun saat ini pun juga netral. Kalau nanti Amin Muhaimin Iskandar ya, jadi Anies dan Muhaimin Iskandar menjadi presiden, ya kita bersyukur, kita harus dukung. Prabowo Gibran ya tetap didukung.
Ganjar juga kita dukung gitu. Siapa lagi kalau bukan kita yang mendukung bila memang mereka mendapat berkat ilahi yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin di negara kita. Maka kembali kepada kartu ini, walaupun berita tadi ada KPU digugat yang tujuannya adalah menjatuhkan Prabowo dan Gibran, tetapi banyak perwira tongkat di sini yang membantu atau berjuang untuk pencapresan dan pencawapresan mereka berdua. Maka di sini disarankan untuk mereka berdua ya jangan terlalu tadi percaya diri berlebihan, karena percaya dirinya itu tanpa bantuan perwira tongkat atau orang-orang yang loyal tidak akan bisa berjalan, karena angka peruntungannya itu tidak ada hoki. Mereka bisa jadi nanti itu karena orang lain yang membantu atau banyaknya orang-orang yang memang berpeduli atau memang ingin berbuat untuk negeri melalui Prabowo Gibran ini. Ya, jadi seperti itu. Kartu berikutnya adanya kartu kematian. Kematian ini bisa diartikan dengan pengadilan akhir tadi. Makna kartunya di sini tegak lurus, ini masih positif ya, karena kalau begini ini kartunya mereka sudah tidak dapat hoki dan mereka tidak bisa lanjut. Di sini tidak ada hoki, tetapi di kartu ini ada perwira tongkat. Ini adalah simbol yang perlu digarisbawahi, penolong, faktor penolong. Maka di kartu di sini karena adanya faktor penolong ini muncullah kebangkitan. Nah, kebangkitan ini bagaimana simbol seorang malaikat perang yang hitam ya. Jadi ini siap untuk melawan siapapun yang berusaha untuk menjatuhkan mereka berdua. Jadi di sini ada energi luar biasa, energi gaib ya, energi yang tak terlihat nih menurut Bunda, karena kartu kematian ini muncul malaikat dengan simbol bendera hitam. Ini adalah makna bahwa energi supranatural juga bekerja. Jadi kebangkitan atau keberhasilan Prabowo Gibran nanti, ini kebangkitannya atau keberhasilannya bukan karena mereka berdua loh, bukan karena nama Gibran juga. Tapi di sini lebih terpenting adalah ini perwira tongkat ini. Orang-orang yang berada di belakang layar atau di balik layar. Kartu berikutnya ada 10 koin ya. 10 koin ini makna dari simbol kesejahteraan, keuangan juga ya. Tentunya di sini tidaklah sedikit. Ibaratnya kalau untuk majunya Prabowo dan Gibran itu, tapi apa yang akan terjadi pada mereka berdua di sini, yang terjadi adalah bagaimana perjuangan dari orang yang di bawah dalam menghalau beberapa orang yang berusaha untuk mengkat mereka. Ini tetap bisa berjalan ya, walaupun mereka sudah tidak ada peruntungan nih, karena orang lain yang membantu gitu. Ditutup dengan kartu yang terakhir. Kartu ini muncul lagi, 3 pedang. Senantiasa ya Sobat Bunda, bila Bunda bahas tentang Prabowo, kartu ini berapa kali muncul. Nah sekarang juga begitu. 3 pedang ini bisa diartikan walaupun dia sudah ada banyak finansial, kemudian juga bisa diartikan bahwa perwira tongkat ini yang membantu mereka berdua bisa menang, dan juga ada energi yang dibalik bendera hitam ini adalah kuasa yang mengartikan energi lain begitu yang membantu, tetapi rupanya kekecewaan itu akan dialami. Jadi mulai dari sekarang, seperti tadi Bunda bilang bahwa jangan percaya diri yang berlebihan. Itulah yang perlu diambil hikmahnya oleh kita, supaya kita bisa rendah diri, andap asor, itu yang terpenting dalam hidup.
Jadi seperti itu Sobat Bunda, buat kamu yang mendengar berita beberapa hari ini bagaimana perpolitikan tanah air mulai menggeliat. Dan sekali lagi Sobat Bunda, kartu tarot ini bukan hanya bisa untuk melihat caleg, capres, cawapres, bukan. Tapi kalian yang saat ini mungkin sedang ingin mencalekkan diri, apakah kalian dapat peruntungan, bisa berhasil atau tidak. Atau mungkin kamu yang saat ini sedang berkonflik dengan pasangan kamu juga susah dalam menentukan usaha kamu bisa konsultasi dengan Bunda melalui metode kartu tarot ini. Bagaimana caranya? Kalian bisa hubungi manajer Bunda di nomor WA di bawah itu ya. Dan sekali lagi Bunda ingatkan buat kamu yang suka dengan tarot artis, sudah Bunda pisah ya channel Bunda di Sekar Ayunda Entertain dan Entertainment, Sekar Ayunda Entertainment. Kalian bisa tonton di sana mengenai tarot artis kesayangan kalian. Kalian bisa tinggalkan di kolom komentar, kalian bisa request artis-artis siapa yang kalian ingin request. Dan sekali lagi subscribe channel itu, dukung channel YouTube Bunda yang baru. Dan di channel ini buat kamu jangan sekedar tonton, tapi subscribe dan juga like serta komen di bawah. Tentunya komentar positif ya Sobat Bunda, karena komentar positif mencerminkan bagaimana sifat dan karakter kalian. Sampai di sini di video kali ini, kita jumpa di video yang lain. Salam.